Sistematika aktivitas ini akan dimulai dari pedal rem yang akan menghasilkan tekanan hidrolik pada master silinder. Karena adanya tekanan tersebut, piston yang berkaitan dengan aktuator rem akan aktif. Piston inilah yang akan menggerakkan brake caliper yang berguna untuk menghentikan rotor dengan paksaan. Cara kerjanya adalah dengan mengapit rotor menggunakan dua buah kampas yang digerakkan piston. Efek dari jepitan ini adalah rotor akan mengalami hambatan untuk terus berputar, yang kemudian menghasilkan panas karena gesekan. Saat disk brake berhenti, ban kendaraan juga akan dipaksa untuk berhenti atau mengalami pengurangan kecepatan. Cara kerja rem cakram ini juga akan memberikan efek gaya gesek pada ban dan juga permukaan aspal, yang mana kerap hadir dengan suara decitan keras hingga bau gosong akibat perubahan gaya gesek ke panas. Sistematika daya apit ini bisa aktif dan non-aktif, bergantung dengan pedal rem. Saat diaktifkan maka daya hidrolik akan melakukan tugasnya, namun saat dilepas maka tekanan hidrolik akan terlepas atau hilang. Efeknya adalah brake caliper, piston, dan juga aktuator akan menghilangkan kekuatan untuk pengereman. Saat itu pula cara kerja rem cakram akan berakhir sepenuhnya. Rotor yang tidak lagi terapit dan tergantung putarannya akan kembali berfungsi. Pada dasarnya sistem ini juga akan bergantung dengan kekuatan injakan pedal rem. Semakin kuat pijakan maka semakin erat jepitan kampas dan pengereman. Yang selanjutnya ialah rem tromol. Komponen tersebut diantaranya ialah sepatu rem atau brake shoe, dudukan rem tromol atau brake backplate, pegas pengembali atau return spring, tromol atau drum, tuas penggerak atau lever, dan cam atau nok penggerak. Berbagai elemen penyusun rem tromol ini memiliki fungsi tersendiri demi menciptakan adanya gesekan antara ban dengan permukaan jalan. Dikala pengendara menginjak pedal untuk memulai cara kerja rem tromol, secara otomatis akan menekan elemen push rod serta piston master silinder dengan bersamaan. Penekanan tersebut menyebabkan piston beranjak maju, sehingga volume depannya menyempit. Volume berisikan cairan minyak rem terdorong keluar melewati outlet valve menuju outlet hose pada master rem. Sama halnya dengan rem hidrolik, rem tromol juga merupakan hukum Pascal, di mana tekanan zat cair yang ditimbulkan tersebut diteruskan ke berbagai arah dengan besar tekanan yang sama. Fluida yang terdorong tersebut melewati selang hidrolik dan diteruskan ke dalam wheel silinder. Cairan dalam silinder roda akan diubah sebagai energi mekanis oleh piston. Usai menjadi energi mekanis, piston yang terletak di silinder roda akan bergerak keluar untuk menekan kanvas rem yang berakibat brake shoe mengembang dan menimbulkan gaya penekanan antara brake shoe dan drum brake. Adanya penekanan pada cara kerja rem tromol tersebut menimbulkan gesekan serta panas pada putaran tromol rem. Putaran drum brake pun akan secara perlahan berkurang dan menekan kecepatan laju kendaraan untuk berhenti. Kala penekanan pedal rem dilepaskan oleh pengendara, maka pegas yang berada di sekeliling pedal rem akan menariknya kembali ke posisi awal. Begitupun dengan piston dalam master silinder juga akan ikut tertarik ke posisi semula. Selanjutnya ialah rem parkir. Tipe rem parkir dan mekanisme cara kerjanya. Saat rem ditarik, ditekan, atau diangkat, maka gaya tarik akan dipindahkan ke rem menggunakan kabel rem parkir. Khusus untuk rem roda belakang terdapat kabel yang memiliki equalizer sehingga gaya pengereman bisa disamakan di kedua roda. Baiklah, itu saja ulasan video dari saya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.